Puji nama Tuhan, Shalom. Kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kini kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami yang selalu merindu-rindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi setiap hati kami dengan kuasa hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, di
Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa dulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat setiap terima kasih Tuhan. Kami menyembah Yesus. Terima kasih buat sukacita baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Oh, Yesus. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the will above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven. Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our place. You're the name above. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, what's he? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus.
Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Oh, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Kau yang berkuasa selamanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua. Yesus kita hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan kita hebat. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita ada di minggu pertama di bulan Agustus. Wow, Tuhan Yesus itu baik banget ya, kita sudah masuk di Agustus. Dan kalau sudah saya, Bapak Ibu, biasanya itu sudah minggu pertama gitu ya. Oke, mari kita siapkan hati, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita belajar untuk bertumbuh dalam kesalehan ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur kalau kami bisa ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan yang hebat. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah Tuhan buat kami, supaya kami bisa belajar untuk merenungkan firman-Mu setiap hari, sehingga kami bisa bertindak hati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati yang luas. Amin. Ya Bapak Ibu, sesuai tema hari ini, minggu pertama di bulan Agustus, kita akan belajar mengenai growing in godliness, ya, kesalehan, bertumbuh dalam kesalehan. Nah, mari kita baca ayatnya Bapak Ibu, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita pernah baca ayat ini Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada salahnya kita ulangi sekali lagi. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Iya, kenapa sih kita harus bertumbuh dalam kesalehan, Bapak Ibu ya? Kenapa kita harus bertumbuh dalam kesalehan? Nah, kesalehan itu Bapak Ibu itu sebenarnya lebih mengacu kepada ketaatan dan kepatuhan kita dalam menjalankan ajaran agama gitu. Itu menurut
arti kamus besarnya gitu. Nah, kenapa kita harus bertumbuh dalam kesalehan? Seringkali Bapak Ibu tanpa sadar kita mengalami yang namanya stagnasi rohani. Rohani itu stagnan gitu ya, berhenti. Kenapa? Karena kita merasa puas. Merasa puas karena apa? Dengan kondisi iman kita. Oh, kita baik-baik saja, ke gereja, ke komsel gitu ya. Dan akhirnya kita mengabaikan panggilan untuk bertumbuh. Kita tanpa sadar bahwa ternyata rohani kita itu udah stagnan gitu ya. Nah, Tuhan tidak memanggil kita untuk stagnan, tetapi untuk terus bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Karena tujuan akhir dari kehidupan kita itu adalah bagaimana kita serupa dengan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertumbuhan dalam kesalehan itu adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Jadi nggak bisa, oh saya sudah membaca Alkitab, oh saya sudah melayani, oh saya ke gereja kok tiap hari Minggu, oh saya komsel kok tiap hari Rabu gitu kan ya. Nah, itu namanya adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Nah, Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Bulan lalu hampir kurang lebih 1 bulan kita membahas dengan judul bagaimana menjaga kekudusan gitu kan, dan menjadi semakin serupa dengan Kristus sehingga kita bertemu muka dengan Tuhan. Ibadah dan kesalehan itu memiliki nilai kekal dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita Bapak Ibu, baik di bumi maupun di kekekalan. Nah, sebagaimana Rasul Paulus menulis bahwa dari ayat yang kita baca tadi ya Bapak Ibu, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kata segala hal ini semuanya Bapak Ibu. Ya, penguasaan diri, ibadah. Ya. Buah roh supaya ada dalam kita, ibadah gitu. Ibadah itu jangan diasosiasikan cuman hari Minggu ke gereja gitu ya, tapi dalam menjadi sebuah gaya hidup. Itu namanya ibadah Bapak Ibu. Dan ibadah yang kita lakukan sebagai gaya hidup itu berguna dalam segala hal dan memiliki janji untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kesalehan? Apa yang dimaksud dengan kesalehan? Yang pertama Bapak Ibu, kesalehan itu berarti bertumbuh di dalam kekudusan. Ya, kesalehan itu bahasa aslinya itu eusebia. Itu artinya kehidupan yang diarahkan kepada Allah yang mencerminkan kekudusan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, ini bicara atau melibatkan pikiran, melibatkan perkataan, melibatkan perasaan, melibatkan perbuatan yang menunjukkan keserupaan dengan Kristus. Jadi pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola kata kita itu harusnya semuanya itu keserupaan Yesus yang terlihat. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Ya. Jadi firman Tuhan ini bilang gini Bapak Ibu, kita itu harus jadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Ya, jadi kenapa apa yang dimaksud dengan kesalehan? Karena kesalehan itu artinya bertumbuh dalam kekudusan. Yang kedua, kesalehan itu melibatkan hubungan yang dalam dengan Allah. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kesalehan itu bertumbuh dalam kekudusan, tapi yang kedua kesalehan melibatkan hubungan yang dalam dengan Allah. Bapak Ibu, hidup dalam kesalehan itu berarti menjadikan hubungan dengan Allah itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Kesalehan tidak hanya tentang perilaku moral,
tetapi juga tentang hati yang terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Matius 22 ayatnya yang ke-37, firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Ini bicara segala hal Bapak Ibu ya. Jadi mengasihi Tuhan itu nggak bisa cukup dengan hati, tapi harus segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Ya, dan itu harus menjadi prioritas utama kita. Nah, yang ketiga, kenapa sih kita harus belajar atau bertumbuh di dalam kesalehan? Karena yang pertama, kesalehan itu berarti bertumbuh dalam kekudusan. Yang kedua, kesalehan melibatkan hubungan yang dalam dengan Allah, artinya ada hubungan yang intim, yang khusus dengan Tuhan. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, kesalehan itu mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan dalam kesalehan, ya, atau bertumbuh dalam kesalehan itu adalah sebuah proses menjadi semakin serupa dengan Kristus yang melibatkan transformasi dalam pikiran kita, karakter kita, perbuatan kita. Semuanya itu tentang Yesus, ya. Karena kita harus percaya Bapak Ibu bahwa kehidupan kita ini harusnya semuanya tentang Yesus, bukan tentang kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu hal, kita bisa memenangkan sebuah pertandingan, kita bisa memenangkan sebuah tender gitu ya. Keluarga kita baik-baik saja, semuanya bukan tentang kita, tapi semuanya tentang Tuhan. Nah, saya selesai dengan ini. Bagaimana cara kita bertumbuh di dalam kesalehan? Yang pertama Bapak Ibu, nggak bisa enggak, harus lahir baru dalam Kristus. Ya. Nah, pertumbuhan dalam kesalehan harus dimulai dengan kelahiran baru. Bagaimana kelahiran baru? Kelahiran baru itu ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Hanya karena orang tua kita pendeta, orang tua kita gembala komsel, orang tua kita mungkin salah satu diaken di gereja, bukan berarti kita langsung otomatis bisa lahir baru. Karena itu bicara soal pribadi Bapak Ibu. Bagaimana kita menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat mulut kita, percaya dengan hati kita. Yesaya 40 ayat 3 itu kita menjadi ciptaan yang baru dan dimampukan untuk hidup dalam kekudusan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi orang yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Ya, nah ciptaan baru itu bagaimana? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kelahiran baru itu adalah awal dari perjalanan rohani kita yang tujuannya adalah untuk menjadi serupa Yesus, gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bertumbuh dalam kesalehan? Lahir baru dalam Kristus. Dalam Kristus ya Bapak Ibu. Karena siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk bertumbuh dalam kesalehan? Mari kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, pikiran dan perasaan Kristus. Nah, untuk bertumbuh dalam kesalehan Bapak Ibu, kita harus memiliki pola pikir dan pola rasa yang sama seperti Kristus. Ini bicara soal kerendahan hati, ini bicara soal ketaatan, ini bicara soal kerelaan untuk melayani sesama. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, mungkin kita sering baca ayat ini Bapak Ibu, tapi nggak ada salahnya kita baca lagi. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba." Bagaimana Allah, ya, Kristus Yesus itu, Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa? Itu harusnya jadi contoh pelajaran yang baik buat kita, bahwa kita dalam hidup bersama
harus punya pikiran, harus punya perasaan Kristus. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kesalehan? Mari melatih diri untuk beribadah dengan disiplin, komitmen, dan konsisten. Gak bisa enggak. Sudah lahir baru, yes. Mengenakan pikiran perasaan Kristus, yes. Tapi mari ambil melatih diri. Kata melatih itu berarti ada usaha, ada effort yang harus kita keluarkan Bapak Ibu. Latih diri kita untuk beribadah, latih diri kita disiplin membangun ibadah, komitmen, konsisten lah untuk melakukan hal itu. Bertumbuh dalam kesalehan itu membutuhkan latihan rohani yang teratur dan penuh dedikasi. Sama seperti latihan fisik ya Bapak Ibu. Latihan fisik yang memerlukan disiplin, maka ibadah juga memerlukan komitmen dan konsisten untuk menghasilkan buah rohani. Ya, kalau saya lihat dari anak saya ya yang atlet basket gitu ya. Nah, itu harus disiplin. Latihan misalnya setiap hari. Senin, Rabu, Jumat misalnya gitu. Jam 4 sampai jam 6. Nah, itu harus disiplin. Atau jam 8 sampai jam 10 malam gitu. Nah, itu harus disiplin gitu. Harus komitmen gitu. Harus konsisten untuk melakukannya gitu. Nggak ada orang-orang yang langsung ahli dalam melakukan segala sesuatu. Mereka tuh pasti butuh latihan. Dan itu butuh konsistensi. Awalnya disiplin dan komitmen. Tapi untuk menjaga itu dibutuhkan konsistensi Bapak Ibu. Ya, nah firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, ini ayat pertama kita tadi, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, latihan rohani apa sih Bapak Ibu yang perlu kita lakukan? Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada baca firman, di dalamnya ada memuji Tuhan, di dalamnya ada melayani sesama, di dalamnya ada merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi latih dengan disiplin, komitmen dan konsistensi Bapak Ibu. Saya setiap hari melatih diri saya untuk bangun pagi, yang dilihat pertama kali itu baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Nah, itu harus konsistensi Bapak Ibu. Tapi itu nggak bisa kita konsisten kalau tanpa dimulai dengan komitmen. Ya, komitmen yang kita lakukan untuk memulai latihan dengan disiplin untuk menyukai hal-hal yang rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kesimpulannya seperti ini. Bertumbuh dalam kesalehan itu adalah sebuah panggilan bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus. Panggilan untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu bertumbuh dalam kesalehan, itu mencerminkan Kristus dan menghasilkan buah rohani dalam kehidupan kita. Nah, dengan lahir baru, kita mengenakan pikiran, kita mengenakan perasaan Kristus, dan melatih diri kita untuk beribadah dengan disiplin, kita dapat bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Kesalehan tidak hanya membawa manfaat di kehidupan sekarang ya Bapak Ibu, tetapi juga memberikan janji kehidupan yang kekal. Hidup dalam kesalehan adalah respons kita terhadap kasih karunia Allah yang memungkinkan kita untuk menjadi terang bagi dunia dan memuliakan nama Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, biar kita mulai belajar untuk hidup atau bertumbuh dalam kesalehan, karena waktu kita mengambil keputusan untuk hidup dalam kesalehan, itu merupakan respon kita terhadap kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Nah, itu membuat kita menjadi terang bagi dunia, dan lewat kehidupan kita, lewat kesalehan kita, maka orang di sekitar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mengambil komitmen untuk melatih diri kami untuk beribadah dengan disiplin, dengan komitmen,
dan konsistensi. Kami mau belajar untuk bertumbuh dalam kesalehan. Kami belajar untuk menyukai hal-hal yang rohani. Kami belajar untuk hidup secara rohani. Dan kami belajar untuk percaya akan hal-hal yang rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memberkati untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kami lepaskan shalom, pengenalan akan Tuhan turun atas Indonesia. Presiden, wakil presiden, mereka bekerja dengan tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Kami memberkati Balikpapan kota yang tidak ditinggalkan, kota yang akan dicari, dan kami berdoa Tuhan wali kotanya diberikan hikmat untuk bisa bekerja bagi kota ini. Bukan untuk kepentingan pribadi apapun golongan, tetapi untuk supaya nama Tuhan yang diperluas di kota Balikpapan. Terima kasih Tuhan, kami berkati pembangunan Rock Gateway Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya, terus akan berjalan, tidak berhenti, berkat Tuhan akan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami akan selesai dengan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Kita percaya bahwa mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat 3 kali buat tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.